Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun syiyam syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih ditakdirkan berjumpa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya dan juga para umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan keutamaan di bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qad ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Qad iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughlaqu fihi fardus syayatin wa fihi lailatun qadar khairum min alfi syahr." Yang artinya telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Allah mewajibkan kamu berpuasa. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan di malam itu dan di bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dari hadis ini sudah sangat jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan memberikan keutamaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan yang pertama, bulan yang penuh berkah. Berkah di sini artinya karunia Allah yang mendatangkan kebaikan pada dalam diri manusia. Atau al-barakatu ziyadatun fi khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi seharusnya ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan suci Ramadan, maka amalan-amalan yang kita kerjakan semakin meningkat. Ibadah-ibadah wajib maupun sunnah semakin meningkat ketika kita berjumpa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena setiap amalan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, ketika kita berjumpa di bulan Ramadan malah kita masih melakukan kelalaian yang sering kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Kita sibuk dengan HP kita sibuk dengan game online kita sibuk dengan medsos kita, bahkan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ketika itu kita lakukan di bulan suci Ramadan, sejatinya kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua, syahrun syiyam, bulannya untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa ini sangat istimewa. Ketika Bapak Ibu pergi ke belakang rumah lalu menggali tanah, lalu kita menemukan sebongkah besi yang berkarat yang telah tertimbun tanah bertahun-tahun lamanya. Kemudian besi itu kita ambil lalu kita letakkan di dekat api yang bergejolak panasnya. Maka seketika itu kita ambil lagi besi itu lalu kita hentakkan dengan satu kali hentakan, maka karat-karat yang ada di besi itu akan rontok sekaligus semuanya. Begitupun
dengan puasa yang kita kerjakan. Selama 11 bulan lamanya kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berjumpa di bulan suci Ramadan, kita berpuasa dengan mengharapkan iman dan pahala pada Allah Subhanahu wa taala, maka rontoklah karat-karat yang ada di dalam tubuh kita. Maka rontoklah dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan. Hal ini telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan hanya puasa, namun Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam sabdanya, "Man qama Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan membaca Quran, dengan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya, dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dikarenakan pada bulan Ramadan seluruh umat Nabi Muhammad SAW sibuk mengerjakan amal-amal kebaikan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti halnya membaca Quran, sholat tarawih, berpuasa, bersedekah, dan lain-lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka peluang untuk kita untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Keutamaan yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengikat para setan-setan atau membelenggu para setan-setan sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menggoda umat Nabi Muhammad SAW di dalam bulan suci Ramadan. Makanya kita selalu semangat mengerjakan puasa maupun sholat tarawih di bulan suci Ramadan, karena para setan dibelenggu dan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Makanya ketika ada seseorang yang mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama senantiasa selalu bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan istimewa di bulan suci Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.